Dan itu nggak ada keraguan gitu Ali untuk menggantikan Rasul itu. Kenapa? Pokoknya kalau Allah nyuruh, yakin saja bahwa Allah sudah menjamin aman. Begitu. Ini hubungannya sama iman. Iman itu adalah berasal dari kata aman, ya kan? Kalau orang imannya kuat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan sesuatu apapun yang dia akan lakukan sesuai dengan perintah, ya tenang-tenang aja. La tahzan. Khususnya orang kalau sudah berimannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, itu innallazina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Bukan hanya jangan khawatir. Jangan takut. Jangan takut, jangan sedih, jangan itu kalau kita percaya dengan Allah. Kenapa? Yakin saja, sekali lagi kalau Allah menyuruh melakukan sesuatu, lakukan saja. Gimana kalau begini? Enggak usah nanya yang begitu. Allah sudah pasti jamin amannya. Oke. Dikepung rumah Rasul, tengah malam Rasul keluar. Tapi sebelum keluar dipesan sama Ali. Ali, aku mau keluar ya. Nanti kalau mereka nanya, bilang Rasul pas keluar itu naruh pasir di atas kepala kalian. Bilang aja begitu. Jadi pas keluar itu yang jaga itu dengan matanya melotot, dengan pedang terhunus, tombak yang terhunus, siap untuk membunuh Rasul. Tapi melototnya mata mereka, tatkala Rasul lewat nggak ngelihat. Melotot matanya tapi nggak ngelihat bahwa Rasul lewat. Bayangin Rasul ngambil pasir, di tengah mereka melotot berdiri begitu, ditaruh di kepalanya masing-masing, ditaruh di kepalanya. Dan itu kayak bahasa Inggrisnya melek walang ya. Understand? Melek walang. Melotot matanya tapi nggak ngelihat apa-apa. Itu melek walang gitu. Walang itu kalau turu ya matanya melotot tapi dia tidur gitu. Ya kan gitu. Oke. Kemudian mau menjelang pagi, tokoh-tokoh yang memimpin musyawarah ini si Abu tadi kan ngontrol tuh. Artinya hidup atau mati malam itu harus ditangkap. Ditunggu sampai tengah malam lewat, kok nggak ada hasilnya ini. Akhirnya menjelang fajar dikontrol lah. Mereka masih jaga gitu. Gimana? Belum keluar. Nggak mungkin gitu. Ali nggak mungkin bohong bahwa tengah malam Muhammad keluar. Tengah malam ini sudah mau jelang fajar. Didobrak gitu pintunya dan Ali masih tetap aja duduk gitu. Kalau baring takut-takutnya ditombak asal-asalan. Duduk aja di situ. Mana Muhammad? Ya, udah keluar tadi kata Ali. Udah keluar tadi tengah malam. Kamu bohong? Ya silakan aja periksa. Sebelum keluar Rasul bilang begini. Nanti kalau mereka nanya, bukti saya keluar. Saya pas keluar itu naruh pasir di atas kepala kalian. Ada pasir nggak? Menggerabah ada pasir semua. Berarti Rasulullah memang udah benar keluar. Kemana? Tadi katanya mampir dulu ke rumahnya Abu Bakar. Gitu dibilang gitu. Untuk apa? Ya semua perbakalan kan ada di rumahnya Abu Bakar. Terus ya hijrah pasti. Keluar yang menuju ke Yasrib. Langsung buru-buru lari ngejar kemudian ke rumah Abu Bakar. Sudah nggak ada. Ditanya emak-emak yang ada di situ. Kemana? Ya kita mana tahu. Tadi mereka cuma keluarnya berdua. Gitu. Keluar berdua. Prediksi kalau perjalanan ke Mekah itu. Kalau perjalanan ke Madinah, ke Yasrib. Dengan mengendarai onta. Dari tengah malam sampai menjelang fajar. Itu prediksi sudah ada di otak mereka. Bahwa pasti akan sampai ke paling jauh sampai di sini. Gitu. Meskipun ontanya berlari,
paling jauh sampai di sini. Dikejarlah. Nggak ketemu. Jangan-jangan sembunyi. Dicarilah di sekitar Mekah itu. Nggak ketemu juga. Terus ada satu omongan di antara mereka. Ngapain kita susah-susah mencari? Wong Muhammad sudah nyampai ke Madinah, sudah nyampai ke Yasrib. Masa? Wong Muhammad sudah sampai ke Yasrib. Masa? Ternyata mereka ingat cerita 6 bulan yang lalu. Apa itu? Isra Mi'rajnya Rasul. Kan didustakan itu. Yang mempercaya hanya Abu Bakar. Maka Abu Bakar disebut As-Siddiq. Artinya mudah saja bagi Muhammad untuk terbang ke Madinah. Tinggal manggil burak gitu. Datang gitu. Tak gitu. Burak datang. Kan yang ngenderai cuma Jibril doang gitu. Mikael tinggal. Kenapa? Karena ada penumpang Rasul sama Abu Bakar. Kan enggak susah untuk kayak gitu. Bus sekali aja mengebaskan sayapnya nyampai gitu. Ngapain kita kejar? Jangan-jangan benar cerita itu. Akhirnya diutuslah orang untuk mengejar sampai ke itu jaraknya kalau garis lurus 320 kilo. Tapi karena jalannya liku yang ditempuh oleh Rasul itu sampai 400 kilo. Dan itu jarak 320 kilo itu bisa ditempuh sehari semalam bolak-balik. Yang kalau jalan biasa pakai onta itu 7 hari 7 malam. Pakai kuda tercepat. Diutuslah orang untuk melihat benar nggak Muhammad sudah sampai ke Yasrib. Itu pagi hari Jumat. Tanggal 27 Safar itu, 10 September. Dikejarlah. Nah pagi besok diharapkan yang ngejar itu harus pulang. Sudah dapat informasi. Besoknya Sabtu pulang nggak ketemu. Muhammad belum. Kalau Muhammad sudah datang ke Yasrib, orang Yasrib sudah gembira ria dong gitu. Khususnya disusul ke Kuba. Mereka kan semuanya kumpulnya di Kuba. Nunggu Rasul untuk masuk ke Yasribnya. Jadi 190 orang itu ngumpulnya di Kuba. Nah, sesampai di situ, sampai balik hari Sabtu pagi, Muhammad ternyata tidak ada. Dan pasti ada di sekitar sini. Nah, dilacaklah di seluruh tempat persembunyian kecuali Jabal Sur. Nah, itu tidak ada yang berani itu. Jadi hari Sabtu seharian itu ngecek, nggak ketemu. Ada kemungkinan itu di Jabal Sur. Gimana? Tapi besok kita, hari Ahad. Jadi di Jabal Sur itu 27, 28, 29. Hari Ahadnya, hari Ahad sore itu mengerahkan bala tentara. Seperti kayak mau perang. Jabal Sur itu dikepung. Sambil bawa semua peralatan persenjataan karena takut-takutnya bener gitu. Bahwa ada sekelompok serigala kalau masuk ke situ kita bisa mati seperti yang diisukan. Itu makarnya kaum muslimin kena itu. Apa bahasa kitanya itu disiasat, di prank gitu ya. Di prank itu kena itu. Maka mengerahkan tentara yang besar untuk ngepung Jabal Sur. Tatkala mau naik itu ngutus Jabal Sur itu agak landai, lebih gampang. Cuma 1,5 jam kita kalau ke situ. Sama sih dengan ke Jabal Nur juga. Cuma Jabal Nur naik 1,5 jam juga. Nah ada tempat kira-kira 10 meter itu kita harus nanjak. Dan dari situlah ngumpulnya di bawah itu sambil nabuh genderang-genderang itu. Bung, 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 bung gitu ya. Untuk ngusir kalau memang ada binatang buas. Ternyata nggak ada yang lari. Nah mendengar hiruk pikuknya orang ngepung itulah yang membuat Abu Bakar mulai was-was itu. Apalagi tatkala orang-orang yang nyampai itu ngelemparin batu ke muara yang masih
Nggak ada yang berani naik. Gitu. Artinya dilemparin batu, salah satu dari batunya itu masuk dan kena kakinya. Dan Rasulullah Abu Bakar menangis. Gua Sur itu kita tidak bisa berdiri kecuali merunduk. Gitu. Luas sih, kira-kira 2 meter, tapi tingginya 1,5. Panjangnya sekitar 6 meteran, masuk kira-kira 2 meter, kemudian belok ke kanan 4 meter. Mungkin Anda yang pernah ke Jabal Sur bisa kebayang lah. Nah, tatkala dilemparin itu kok nggak ada yang keluar. Nah, Abu Bakar nangis di situ, kemudian Rasul berbaring. Abu Bakar duduk selonjoran, Rasul berbaring di sini, netes air matanya ke pipi Rasul. Perasaan nggak hujan, kata Rasul. Kamu nangis. Orang ribut itu. Artinya udah nggak ada jalan lagi kita keluar. Pasti ketangkap, pasti mati kita. Maka Rasul mengeluarkan ayat pernyataan yang ada di dalam At-Taubah ayat 40 itu. Apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, waktu itu namanya Abdullah, ada yang bilang Abdurrahman. Jadi bahasa Abu Bakar itu belum ada sebenarnya. Abu Bakar itu baru ada bahasa itu nanti kalau Rasul sudah menikahi Siti Aisyah. Abu Bakar itu artinya Pak Perawan. Artinya Abu itu bapak, Bikrun itu artinya perawan. Jamaknya Abkar. Abdullah ini atau ada yang mengatakan juga nama aslinya Abdurrahman. Itu baru disebut Abu Bakar oleh Rasul nanti kalau sudah hijrah. Waktu itu namanya Bakaita ya Abdurrahman. Gitu ya. Kau menangis wahai Abdurrahman. Rasul nggak manggilnya Abu Bakar. Kenapa? Karena belum nikahin anaknya. Terus apa kata Rasul? Is akhrajahu alladzina kafaru sanas isma fil ghar is yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'. Wahai sahabatku, kalau Allah sudah nyuruh yakin saja. Jangan pesimis, jangan sedih, jangan khawatir, jangan susah, jangan grundel, jangan. Kenapa? Karena Allah sudah menyertai kita. Nah, buktinya tatkala Rasul ngomong begitu, orang kan naik nih. Sebelum orang itu sampai ke atas, pintu gua itu sudah ditutupin sama sarang laba-laba yang tua, yang umurnya kira-kira sudah 100 tahun. Bayangin, sarang laba-laba yang sudah lapuk tapi masih bagus. Dan di samping kiri kanan pintu gua itu disarangi oleh burung merpati yang lagi ngeramin telurnya. Kemudian di depan itu ada pohon. Ada 2 orang yang cuma berani naik ke atas. Yang berani naik ke atas. Dan kalau mereka naik ke atas itu pohon itu merunduk. Menutupi lubangnya. Menutupi lubang. Ya kalau begini mau nggak ada orang di sini. Terus batu yang tadi dilempar-lempar kemana? Ngumpul di depan. Ngumpul di muara gua itu. Batu sama tombak sama apalah gitu yang dilemparkan itu. Ngumpul di depan gua itu. Ngumpul di situ dan di belakangnya sarang laba-laba. Ini mah nggak ada orang. Kita lempar aja. Oh gila kamu. Dilempar takut-takutnya singanya lagi tidur keluar nanti. Akhirnya nggak jadi. Turun, pulang. Bahwa di dalam gak ada apa-apa. Nah, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taruh. Ketika mereka pulang itulah Allah menurunkan ketenangan. Kemudian memberikan bala bantuan. Apa bantuannya? Tentaranya. Yaitu laba-laba itu. Sarang laba-laba dengan sarangnya, burung merpati, pohon yang merunduk, semuanya itu tentara-tentara Allah itu yang membuat. Singkat cerita sampai ke Yasrib. Oh belum, nanti kita sambung besok aja. Oh gitu, ya deh. Kita sambung besok ini karena ini mau ada acara.
Oke, sampai di sini. Jadi ini baru keluar nih dari rumah 15. 16, 17, 15, 27 ya. 27 so far baru keluar dari rumahnya masuk goa, 27, 28, 29 sampai hari Ahad. Nanti malam setelah pengepungan itu malam Senin 1 Rabiul Awal. Nah, itu Rasul baru keluar. Nanti nyampainya tanggal berapa sampai ketemu besok. Oke. Catat baik-baik, saya hubungkan dengan apa yang akan kita lakukan sekarang. Lihat di ayat ke-28 29 bahwa agama ini harus dibantu. Kalaupun kita tak mau membantunya, nggak apa-apa kata Allah. Allah sendiri yang akan turun tangan. Nah, kalau kita tak mau membantu saudara kita yang sedang kesusahan, namanya fisabilillah. Ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum infiru fisabilillah. Fisabilillah itu bukan hanya perang. Bukan hanya mengentaskan musuh, tapi mengentaskan kemiskinan juga fisabilillah. Memerangi kesengsaraan juga fisabilillah. Khususnya kesengsaraan saudara. Nah, kemarin tanggal 13 ya, kebakaran di Manggarai itu adalah peluang bagi kita untuk ikut membantu. Sebenarnya yang kita bantu bukan mereka, tapi agama Allah ini. Kenapa? Karena mereka rata-rata muslim. 100% kali. 100% yang 3 RW itu muslim semua. Kalaupun ada 1-2 yang non. Siapa lagi yang membantu kalau bukan kita saudaranya. Nah, saya nanya ibu-ibu yang lagi ngebungkusin itu. Ibu-ibu boleh nanya nggak? Boleh. Ngapain ibu-ibu kerjanya beginian? Ya nyari ridho Allah Pak Ustadz. Salah, jawabannya bukan itu. Kita melakukan ini semua karena kita yang butuh sebenarnya. Kita yang butuh. Butuh apa? Butuh pertolongan Allah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu kita butuh pertolongan. Butuh ditolong sama Allah, butuh dibahagiakan, butuh diselamatkan, butuh dikasih makan, butuh dikasih minum. Dan pertolongan itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada orang yang di dunianya pernah nolong. Kecuali kepada orang yang di dunianya pernah membantu, maka dia akan dibantu. Di dunianya pernah ngasih orang makan, maka di akhirat akan dikasih makan. Di dunianya pernah ngasih orang minum, maka di akhirat akan dikasih minum. Begitu kan pernah dengar hadis, tatkala seluruh manusia merangkak minta kepada Allah, minta minum, minta makan, apa kata Allah? Dulu di dunia aku pernah datang kepadamu minta minum dan kau bisa memberikan sebenarnya, tapi kau nggak mau. Maka sekarang, dulu aku pernah minta makan kepadamu. Kau sebenarnya bisa untuk menolongku supaya aku bisa makan, tapi kau nggak mau. Dulu aku minta pakaian, maka sekarang bahasa Inggrisnya saiki rasakno. Kira-kira begitu. Artinya bantulah. Kenapa? Karena kita butuh dibantu oleh Allah nanti. Kalian kalau mau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, perbudakan itu adalah abdul. Ya Allah, jangan engkau izinkan selain engkau menjajah kami. Tapi sudahkah kita merdeka dari jajahan nafsu? Belum tentu.